Untuk mengetahui bagaimana proses vaksinasi jemput bola di wilayah Tual, Maluku Tenggara, kami akan mengajak Anda berbincang dengan Kapolres Tual dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Pemirsa sudah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom Kapolres Tual AKBP Dex Emmanuel Samson. Selamat siang Pak Dex. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak, ini kan seperti yang kita tahu bahwa TNI Polri memang dilibatkan bahkan menjadi koordinator di lapangan dalam percepatan vaksinasi ya Pak ya. Namun apakah ada kendala Pak dalam menjalankan tugas ini? Kalau untuk vaksinasi sendiri sampai saat ini berjalan terus ya, Mbak ya. Kalau memang kalau di daerah timur ini kendalanya, apalagi di daerah Maluku ini kan kita pulau-pulau. Ya, jadi memang dan juga tempatnya juga mungkin kalau dibandingkan dengan daerah yang lain, mungkin seperti di Jawa ataupun di daerah yang lain, daerah kita ini banyak yang pegunungan juga. Nah, kemudian juga harus membutuhkan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan vaksinasi ini. Karena kalau kita hanya berdiam di tempat saja, masyarakat juga banyak yang jauh untuk tempat tinggalnya dari daerah vaksin, sehingga membuat mereka juga malas untuk datang ke tempat vaksin. Jadi kita di sini melaksanakan kegiatan vaksin, kita melaksanakan inovasi dengan puskesmas yang ada. Kita TNI Polri dibantu dengan puskesmas yang ada, kita melaksanakan vaksinasi secara mobile. Jadi sasaran kita lebih mendekatkan diri kita ke masyarakat sehingga masyarakat itu lebih mudah untuk mendapatkan vaksin. Contohnya kegiatan-kegiatan yang seperti kemarin sudah kita laksanakan di universitas, di komunitas, kemudian juga ada di tempat-tempat ibadah juga kita sasarannya untuk agar masyarakat lebih antusias untuk pelaksanaan vaksin. Baik, baik. Artinya memang kendalanya lebih kepada kondisi jalan yang ada di sana yang mungkin memang agak menyulitkan begitu ya Pak ya. Lalu ada berapa kabupaten Pak di Tual dan apakah vaksinasi sudah merata dilakukan di seluruh kabupaten di Tual Pak? Ya, kita di sini membawai 2 kabupaten, satu Kota Tual dan juga Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk Kota Tual sendiri itu ada kepulauan, ya, ada 2 pulau, itu Pulau Tayando dan Am, kemudian Pulau Pur. Nah, itu juga nanti akan kita laksanakan vaksinasi di sana, karena memang jarak tempuhnya cukup jauh, apalagi ke Pulau Pur itu sekitar 6 sampai 8 jam menggunakan kapal. Karena udara memang belum ada. Dan di wilayah Kabupaten Muara sendiri itu ada 2 lokasi, yaitu di Pulau K Kecil dengan di Pulau K Besar. Kalau di K Kecil ini memang untuk transportasi sudah dapat terjangkau semuanya dengan kendaraan mobil. Tapi kalau untuk di wilayah K Besar memang ada beberapa tempat yang tidak terjangkau dengan kendaraan mobil. Dan itu juga harus menggunakan kapal atau speed untuk datang ke lokasi tersebut. Memang ini merupakan tantangan, tapi ya kita TNI Polri beserta dengan Dinas Kesehatan terus melaksanakan kegiatan vaksinasi sebesar apapun tantangannya itu. Kita berusaha untuk maksimal untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat yang membutuhkan vaksin. Sehingga target yang diberikan oleh Pak Presiden bulan Desember 2021 ini seluruh warga masyarakat bisa tervaksin, kita upayakan bisa tervaksin semua. Demikian. Baik, artinya memang pemerataan vaksinasi yang dilakukan di Kabupaten Tual sendiri masih sedang diupayakan begitu ya Pak ya. Lalu apakah masih ada warga yang enggan untuk divaksin Pak di sana? Kalau warga yang enggan divaksin saya rasa mungkin sudah tidak ada ya Pak ya, karena kita sudah juga menangkal hoax-hoax yang selama ini mungkin masuk mengenai vaksin. Jadi masyarakat sekarang ini antusiasnya sungguh luar biasa untuk pelaksanaan vaksin ini. Jadi mereka memang benar-benar gembira untuk pelaksanaan vaksinasi ini, sehingga untuk memobilisasi masanya juga cukup banyak yang kita mobilisasi, dan itu bisa mencapai target harian kita yang kita laksanakan setiap hari. Baik, seperti apa ini upaya yang dilakukan agar masyarakat dapat lebih percaya bahwa vaksinasi ini memang penting begitu Pak? Apakah ada edukasi langsung dari pihak kepolisian atau seperti apa Pak?
Ya, kalau edukasi langsung pasti ya kita dari Polres, kemudian dari Polsek-Polsek, dari Babin Kamtibmas, dibantu dengan TNI, dari Babinsa, kemudian juga dibantu kita bekerja sama juga dengan pemerintahan daerah, baik itu dari Puskesmas maupun dari kepala-kepala desa atau kepala OHO yang ada di wilayah Kabupaten Malra maupun di Kota Tual ini, kita terus melaksanakan sosialisasi untuk pelaksanaan vaksin ini. Baik. Kita mencoba menangkal hoax-hoax yang masuk ke masyarakat karena media saat ini kan sangat luar biasa mengenai hoax-hoax yang terjadi, ya kan, sehingga kita semaksimal mungkin kita memberikan arahan atau sosialisasi kepada masyarakat, mereka paham vaksin ini sangat-sangat berguna untuk mencegah penyebaran COVID, sehingga pelaksanaannya sampai saat ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian. Baik, lalu dengan vaksinasi atau proses vaksinasi yang dilakukan di sana kan dengan menggunakan jemput bola seperti itu ya Pak ya sistemnya. Nah, ini sebetulnya tujuan dari program vaksinasi yang diadakan dengan jemput bola ini apa Pak tujuannya? Ya, tujuannya ini kan kita mendekatkan diri ya, jadi masyarakat juga lebih mudah untuk mendapatkan vaksin. Karena terus terang saja kalau kita mengandalkan kita hanya berdiam di tempat, kan ada beberapa tempat lokasi juga kan itu yang jauh. Sedangkan puskesmas kita juga kan terbatas. Nah, sehingga karena kalau sudah oh, jarak tempuhnya itu sudah terlalu jauh, itu membuat masyarakat akan menjadi lebih apa ya, Enggan malas untuk untuk datang divaksin. ke tempat vaksinasi ya. Nah, sehingga kita mendekatkan diri kepada mereka bekerjasama dengan dinas kesehatan, dengan TNI, kita datang bersama-sama. Kan kita gilir, kita ada jadwalnya, oh nanti hari ini kemana, hari ini kemana, hari ini kemana, sehingga kita bisa datang langsung ke sana, kita mengetahui kondisinya dan kita melaksanakan vaksinasi di sana. Sehingga masyarakat juga tidak terlalu jauh untuk datang ke tempat lokasi vaksin. Demikian. Baik, artinya dengan adanya vaksinasi dengan cara jemput bola ini minat masyarakat juga ikut meningkat ya Pak ya untuk divaksin ya? Iya, betul sekali. Meningkat untuk divaksin, untuk apa? Untuk masyarakatnya itu. Baik, lalu bagaimana Untuk kegiatan mengenai kita vaksinasi ini. baik, baik Pak. Lalu bagaimana mengenai teknis dari vaksinasi yang dilakukan secara jemput bola ini Pak? Boleh dijelaskan mungkin teknis lebih rincinya seperti apa? Oh iya, kalau kita bersama-sama dengan puskesmas itu kan kita membuat jadwal ya setiap harinya. Kita bekerja sama, kemudian juga kita menyasar ke desa-desa mana yang belum, yang masih sedikit untuk vaksinnya, masyarakat yang divaksin. Jadi kita menyasar di sana, kemudian kita memberikan vaksinasi di sana, eh, sehingga pelaksanaannya itu dapat berjalan dengan maksimal. Kalau memang itu membutuhkan sekitar 2-3 hari, tetap kita nanti 2-3 hari tetap standby di sana untuk menghabiskan masyarakat di sana yang belum divaksin. Jadi kita prioritaskan seperti itu sehingga seluruh masyarakat yang ada di Kota Tual maupun di Kabupaten Malra nanti bisa tervaksin seluruhnya secara merata. Demikian. Baik, untuk program vaksinasi jemput bola ini sudah dilakukan sejak kapan Pak dan akan dilakukan hingga kapan? Kalau jemput bola ini dari awal vaksinasi itu sudah kita laksanakan jemput bola. Sekarang kita lebih intensifkan lagi dan waktunya ini tidak terbatas sampai dengan nanti berakhirnya vaksin sampai seluruh masyarakat nanti tervaksin, kita tetap melaksanakan kegiatan mobile ini. Karena memang kita merasa kegiatan mobile inilah ini yang masyarakat menjadi lebih antusias untuk pelaksanaan vaksin. Karena tadi dia lebih dekat dan merasa lebih terlayani oleh baik kita dari TNI Polri maupun dari Puskesmas sendiri. Baik, lalu kan program vaksinasi ini dilakukan setiap hari begitu ya Pak ya. Lalu apakah ada target perharinya berapa orang Pak yang untuk mendapatkan vaksin? Ya, kita targetnya perharinya minimal 1.000 orang. Kita targetnya untuk perharinya di wilayah kota maupun kabupaten Tual, kita gabungkan target perharinya menjadi 1.000. Kita tiap hari melaksanakan kegiatan vaksinasi di wilayah kabupaten kota ini. Baik, selain dengan TNI kan tentu Polri juga bersama dinas atau pemerintahan setempat melakukan percepatan vaksinasi ini ya Pak ya. Selain dengan instansi, untuk wilayah Bapak sendiri apakah sudah bekerja sama dengan pihak mana saja Pak untuk menggelar vaksinasi ini? Ya, kalau menggelar vaksinasi ini kita sudah
banyak instansi masyarakat lain juga yang kita libatkan. Contohnya kita bekerja sama dengan lembaga permasyarakatan yang ada di Kota Tual ini. Kemudian kita kemarin bekerja sama dengan PMI juga melaksanakan kegiatan vaksinasi massal ini. Kemudian juga dengan ormas-ormas yang lainnya juga kita libatkan juga seperti GP Ansor, kemudian dari pemuda-pemuda gereja ataupun juga dari pemuda-pemuda gereja Katolik untuk kita libatkan dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi. Baik, artinya memang banyak sekali pihak yang turut serta membantu melangsungkan percepatan vaksinasi di sana ya Pak ya? Ya betul sekali karena memang kan ini kan sudah targetnya kita ya. Memang kita harus melaksanakan vaksin ini dengan maksimal sehingga juga kita dapat mencegah penyebaran virus COVID ini secara maksimal juga. Nah, diharapkan akhir tahun 2021 ini kan herd immunity itu sudah tercapai semuanya sehingga virus corona juga semakin lama akan semakin sedikit dan juga akan ya kalau bisa hilang ya mungkin kita harapkan juga bisa hilang seluruhnya untuk virus corona ini. Baik, untuk kegiatan vaksinasi yang juga melibatkan beberapa kelompok atau beberapa lembaga di Tual ini sendiri, Pak, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai awal mulanya, ini siapa yang menginisiasi adanya program vaksinasi jemput bola ini, Pak, awal mulanya? Nah, kalau ini program vaksinasi jemput bola ini memang kita inisiasi dari pertama kita semuanya ya. Memang dari TNI, Polri, dari Puskesmas, dari Dinas Kesehatan, dari pemerintah Kota Tua maupun pemerintahan Kabupaten Muara sendiri itu memang kita sudah sepakat dari awalnya memang untuk memudahkan vaksinasi ini dan juga untuk agar target kita juga tercapai memang kita lebih mengedepankan mobile ini karena memang situasinya kan lokasinya yang cukup jauh ya. Jadi kita melaksanakan vaksinasi mobile ini dan setelah kita coba memang itu sangat efeknya juga sangat luar biasa. Masyarakat juga lebih antusias untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi mobile ini. Jadi itu sudah menjadi komitmen kita bersama. Tetap kita laksanakan terus sampai dengan nanti batas ya vaksin selesai seluruhnya sudah mencapai herd immunity. Baik, untuk vaksin yang tersedia di sana itu ada vaksin apa saja, Pak? Kalau di sini vaksinnya itu Sinovac dengan Moderna, dengan Astra. Baik. Nah, Lalu ketiga vaksin ini yang kita gunakan untuk pelaksanaan kegiatan vaksin di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten. baik, lalu bagaimana membedakan setiap masyarakat yang mendapatkan vaksin Moderna, vaksin AstraZeneca dan juga Sinovac itu seperti apa, Pak? Pembedaannya seperti apa? Oh ya, kalau vaksin mungkin kalau penerima vaksin mungkin tidak ada yang dibedakan ya. Kecuali mungkin kalau yang ada komorbid, mungkin ada penyakit bawaan itu yang mungkin harus kita screening lagi untuk mendapatkan vaksin jenis apa yang sesuai. Tapi selama ini kalau untuk kita mengetahui dia itu vaksin sudah mendapatkan vaksin apa, nanti kita tinggal melihat dari kartu vaksinnya itu yang sudah diterbitkan. Di situ nanti ada keterangannya apakah itu vaksinnya itu Sinovac atau Astra atau Moderna. Sehingga nanti pelaksanaan kegiatan vaksin dosis 2-nya itu bisa tervaksin juga dengan jenis vaksin yang sama. Baik, untuk itu di sana menyesuaikan begitu ya Pak ya, menyesuaikan dengan vaksin apa yang orang itu dapatkan pada saat dosis pertama, seperti itu ya Pak ya? Baik, Ya, betul. baik Pak Dex, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi.